Mams, udah tahu belum bahwa LinkedIn sekarang lagi happening banget? Kenapa? Karena LinkedIn adalah CV atau profile online kita. Nah, mau tahu gimana cara memoles LinkedIn kita biar makin kece? Yuk, simak video ini. Hai Moms, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di MoMA Digital Series. Nah, di MoMA Digital Series kali ini kita akan ngomongin soal LinkedIn. Pas banget kan Moms, sekarang LinkedIn mulai naik lagi dan kita sebagai Moms juga perlu memaksimalkan LinkedIn kita. Nah, kali ini kita akan ngomongin bagaimana cara memoles LinkedIn kita biar makin menarik. Fungsinya untuk apa ya kalau Moms lagi cari pekerjaan baru mungkin, atau cari networking, cari proyek baru dan lain-lain. LinkedIn yang dipoles dengan baik ini akan sangat bermanfaat buat kita. Nah, tipsnya ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah profil. Jadi profilnya ini benar-benar harus kita maksimalkan. Kita mulai dengan foto profilnya. Pastikan foto profilnya itu clear dan jelas, dan kalau bisa benar-benar memperlihatkan wajah kita. Backgroundnya bebas boleh di mana saja asalkan jelas dan tidak mengganggu pandangan. Nah, lalu yang kedua adalah background fotonya. Tahu kan yang panjang-panjang itu? Nanti Moms juga mungkin bisa lihat contohnya ya. Nah, ini juga perlu kita isi. Banyak kan dari kita yang background foto di LinkedIn kita masih kosong atau masih template dari yang memang sudah ada dari LinkedIn. Nah, apalagi kalau Moms bekerja di bidang tertentu, sebaiknya background itu juga memperlihatkan. Contohnya gini ya, misalnya nih Moms ada di bidang kuliner, bikin aja, bisa bikin di Canva kok, itu cara bikinnya juga cukup mudah. Bikin background foto di mana mungkin Moms sedang dengan contoh-contoh makanan yang sedang dibuat dan lain-lain. Intinya adalah background fotonya itu memperlihatkan apa profesi Moms, dan kalau bisa pastikan itu fun ya. Lalu yang kedua, berikutnya adalah headline. Headline itu adalah judul jabatan kita. Apapun profesi kita, apapun jabatannya, isi aja Moms. Nggak mesti misalnya, waduh saya ibu rumah tangga dan bekerja dari rumah, saya harus isi apa? Moms bisa bikin judul sendiri sesuai dengan yang Moms inginkan. Misalnya nih, Moms adalah pengusaha kuliner, Moms bisa tulis pengusaha kuliner atau pemilik bisnis UMKM dan seterusnya. Intinya adalah Moms boleh berkreasi sehingga headline-nya itu menarik perhatian orang. Mungkin misalnya Moms tulisnya gini, pengusaha kuliner, kayaknya agak sedikit membosankan ya. Moms bisa berkreasi misalnya pengusaha kuliner yang membuat makanan dengan cinta. Misalnya seperti itu juga boleh loh di LinkedIn. Nah, berikutnya adalah bagian about. Nah, bagian about ini masih banyak nih Moms yang miss di sini. Itu sudah disediakan bagian yang cukup panjang untuk kita menceritakan siapa diri kita. About ya, tentang diri kita. Masih banyak nih yang pelit, cuma diisi 1 atau 2 paragraf. Itu pun bentuknya summary banget, yang poin-poin aja. Kalau bisa di bagian about ini kita bikin menjadi summary itu menjadi story, sesuatu yang menarik orang untuk ingin tahu lebih jauh lagi tentang siapa diri kita. Nah, misalnya gini, Moms sebelumnya menulis summary-nya about tentang diri kita, misalnya cuma poin-poin, pernah bersekolah apa, jurusan apa, pengalamannya apa. Nah, bagaimana kalau summary tersebut kita ceritakan kembali dalam bentuk storytelling dan dibuka dengan sesuatu yang menarik. Contohnya gini ya Moms, saya menulis misalnya about saya dengan membuka bahwa sejak resign di tahun 2015, nah hal-hal seperti itu memanggil orang untuk lebih tahu dan lebih ingin nih membaca tentang profil LinkedIn kita dan kemudian membaca bagian bawah-bawahnya. Jadi mungkin kalau ada yang mau bekerja sama, ada yang mau mengajak menjadi pembicara dan lain-lain, mereka akan lebih tertarik dan membaca lebih jauh. Nah, berikutnya adalah kolom experience atau pengalaman. Di sini Moms, ini kita disediakan tempat yang banyak untuk menulis sebanyak-banyaknya pengalaman kita. Jadi jangan pelit-pelit, nggak usah misalnya, aduh kayaknya kalau banyak-banyak nanti kesannya pamer. Nggak ya Moms, ini memang disediakan sehingga orang tahu kita sudah pernah melakukan apa saja. Jadi contohnya gini, Moms pernah bekerja di sebuah perusahaan, jangan lupa untuk tuliskan apa nama perusahaannya. Profesinya apa? Nah, banyak orang hanya berhenti di situ, nama perusahaan dan profesi. Tapi sebaiknya Moms juga menceritakan apa yang Moms kerjakan di sana, apa tanggung jawab yang diberikan. Dan satu lagi nih, masih banyak yang belum melakukan hal ini, adalah menuliskan pencapaiannya. Saat Moms bekerja di perusahaan tersebut,
profesinya apa, tugas-tugasnya apa, dan apa pencapaian yang pernah kita lakukan. Nah, nggak usah misalnya mikir, wah saya belum pernah melakukan sesuatu yang sangat besar. Pencapaian apapun itu sangat berharga. Contohnya gini, misalnya kita pernah bekerja di sebuah perusahaan menjadi admin sosial media. Nah, saat kita menjadi admin sosial media, pas kita masuk nih, baru kita kerjain, misalnya followersnya baru 1.000, kemudian kita 3 bulan bekerja di sana, followersnya menjadi 5.000. Itu adalah pencapaian. Jadi jangan lupa untuk ditulis di bagian pengalaman, karena hal ini akan membuat orang yang membaca tentang kita, mereka menjadi tahu spesifik apa sih kelebihan kita bekerja di suatu tempat, apa sih yang sudah kita capai, dan seterusnya. Nah, soal rekomendasi, banyak dari kita yang belum memanfaatkan bagian ini. Padahal nih, kalau kita niatnya untuk mencari pekerjaan, untuk jualan, atau meluaskan networking, bagian recommendation atau rekomendasi itu sangatlah penting. Sebelumnya mungkin kita malu-malu, nggak ada nih yang mau ngasih saya rekomendasi, saya mau minta rekomendasi sama orang lain tapi nggak enak. Mulai sekarang ya Mams, kalau memang niat mau memoles LinkedIn-nya, cari siapapun yang bisa memberikan rekomendasi, kita minta. Contohnya, tadi kalau Mams adalah pengusaha kuliner, Mams punya langganan misalnya 10 orang. Masa sih dari 10 orang itu tidak ada misalnya 2 orang yang mau memberikan rekomendasi di LinkedIn? Oke, atau misalnya Mams sebelumnya pernah bekerja di kantoran, hubungin aja telepon mantan manajer, mantan bos, mantan kolega, dan lain-lain untuk memberikan rekomendasi via LinkedIn. Mungkin sebulan baru dua orang yang kasih rekomendasi, tapi misalnya tiap bulan ada 2 orang, dalam 6 bulan ke depan Mams sudah punya banyak rekomendasi yang membuat Mams semakin dipercaya dan semakin kredibel. Yang terakhir, last but not least, adalah jangan lupa masukkan platform media sosial kita yang lain ke LinkedIn kita. Jadi nanti kita infokan di situ, misalnya link Instagram kita, link Facebook kita, link blog kita, dan lain-lain. Intinya adalah sebenarnya ini adalah cross promotion antar platform. Jadi bisa dari Instagram ke LinkedIn, dari LinkedIn ke Instagram. Sehingga dengan adanya cross promotion dan cross platform tersebut, networking Mam juga akan semakin luas, semakin banyak yang melihat tentang kelebihan dan apa yang Mam kerjakan. Nah, semoga berguna ya tips kali ini, dan sampai ketemu di Moma Digital Series selanjutnya.